Kini, trading bisa lebih puas dan nyaman. Dengan lot mulai 0,01, leverage 1:500, dan free swap tanpa batas. Yuk, download sekarang! Halo semua, kembali lagi bersama saya Johan di Juna Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan XAUUSD atau gold ini sendiri. Ya, kita juga akan bahas mungkin nanti dari daily-nya ya, biar enak kita lihatnya juga. Lalu sebelum kita bahas untuk gold ini sendiri lebih lanjut mengenai grafiknya, kita juga nanti akan bahas mengenai DXY dan juga kita mau lihat dulu nih ya untuk news hari ini gitu. Jadi kalau kita lihat nih untuk news hari ini sebenarnya hanya ada crude oil inventory ya, karena memang untuk minggu ini atau satu minggu ini newsnya itu untuk USD yang benar-benar sentimen ke gold ya atau ke bagian major pair itu hanya di Indonesia Jobless Claim, yaitu di hari Kamis teman-teman. Nah sedangkan untuk hari Rabu ini ada news juga di 21.30, tapi ini untuk oil gitu. Jadi kalau kalian main oil ini harus kalian perhatikan nih ya di jam setengah 10 malam nanti gitu. Itu nanti kalau kita lihat memang potensinya untuk oil ini harganya bakal naik ya. Kenapa? Karena kalau kita previousnya itu sekitaran 7.265 surplus dan forecastnya itu adalah minus 1.430. Artinya memang stok oil di Amerika itu sendiri itu sedang minus ya, atau demand dari si oil ini masih cukup banyak gitu. Jadi memang actual, kalau memang actualnya segini ya, itu maka oil itu bisa mengalami kenaikan kembali gitu teman-teman. Oke, nanti mungkin saya mau analisa oil juga ya, nanti akan saya taruh di channel Telegram Juna Trading ID atau Instagram ya, itu mungkin akan saya taruh untuk analisa oilnya nanti di situ. Nah kemudian kita mau lihat juga untuk OI data ya, udah lama juga nih kita nggak bahas dari OI data ini sendiri ya. Nah OI data ini update dari tanggal 6 Mei ya, karena untuk yang hari Selasa itu belum terbit, itu nanti terbit itu di jam 12 siang ya. Nah ini udah terbit yang 6 Mei dulu ya, ini yang hari Senin. Jadi kalau kita lihat memang dari data yang ada untuk tanggal 6 Mei ini ya, ini kalau kita perhatikan secara sekilas mungkin udah tahu kalau memang untuk saat ini si market ini tuh lagi akumulasi ya, di level harga terendahnya itu di 2.300 dan level tertingginya itu di 2.350 gitu teman-teman. Dan kalau kita lihat juga di chart daily-nya ya, di sini chart daily. Nah ini juga ya, kalau kita lihat untuk si chart daily sendiri startingnya di 2350 dan juga terendahnya di 2300-an ya. Nah ini masih menjadi area konsolidasi atau sideways zone ya dari si gold itu sendiri gitu. Makanya dari OI data juga terpantau jelas ya. Di sini untuk ordernya itu masih lebih banyak gitu, di tengah-tengah 2300 sampai 350 gitu. Nah ini memang kalau kita berhasil ya untuk saat ini kan 2 DTE nih, berarti untuk yang hari Selasa ya, ini untuk yang hari ini untuk yang hari Rabu dan ini untuk yang hari Selasa ya kan. Nah ini yang 2 TTE, berarti kurang lebih targetnya itu ya untuk hari ini sih memang kalau kita pantau itu bisa ke level harga terendahnya ya, itu terendah itu bisa ke 2.300 2.095 jika dia terjadi penurunan lagi. Kemudian untuk tingginya itu dia bisa lanjut atau naik ke 2.335 di sini, 2.335 sampai 2.340 dan 3.000 dan 2.350 gitu teman-teman ya. Sedangkan kalau untuk yang kemarin itu kan yang 1 DTE nih ya, 1 DTE itu berarti 2.315 sama 2.320 itu sudah tercapai sama gold itu sendiri gitu ya. Kalau kita lihat juga di sini ya, untuk si gold itu untuk candle kemarin ya, dia berhasil nyentuh kembali ke 2013 ya, 2310 ya, artinya dia sudah menyentuh level 2315 nya itu sendiri teman-teman ya. Di sini ya 13 nih disentuh sama dia. Nah ini memang kalau kita pantau last candle ya untuk hari Selasa kemarin itu memang ditutup melemah atau merah ya kan, dengan harga closing itu kurang lebih di level harga 2314 gitu. Makanya untuk hari ini nih 2 DTE ya, day to expire itu kalau dia turun ya, lanjut turun lagi, dia potensi turun ke 2300 sampai 2295. Dan kalau memang dia naik ya, itu dia bisa lanjut berdasarkan OI data ya ini ya, itu ke 2335 sampai 2340 dan tertingginya itu bisa ke 2350 teman-teman ya. Jadi itu kalau kita lihat berdasarkan dengan sentimen yang masih terjadi di OI data itu sendiri. Tapi perlu kita pantau juga di sini ada 2320 ya, yang menjadi area cukup kuat juga untuk main level dari si OI data itu sendiri gitu.
Berarti patokan kita untuk intraday saat ini masih sama 2320 gitu. Dan ini ada di bagian intraday kita gitu ya, di bagian intraday sini. Dan ini juga sudah saya katakan juga di channel Telegram Jurnal Trading ID ya. Kalau kalian lihat di sini ya, di sini kita sudah briefing di jam 6 sore ya kan. Jam 6 sore saya briefing last candle print bullish ya, dengan close di atas high 3 hari terakhir gitu. Nah, setelah kemudian sedangkan untuk hari ini jika candle bisa close di bawah 2320, maka untuk besok gue ada potensi target ke 2305 gitu. Berarti ya kan kalau kita lihat kan hari ini dia turun nih ya. Untuk yang candle hari Selasa itu kan dia closing di bawah 2320. Berarti masih ada target nih ke sini. Nah, target ini saya ambil dari mana? Saya juga ambil dari OI data itu sendiri, teman-teman. Kemudian di sini saya briefing lagi ya. Ya, gold ini saking berada di bawah level 2320 sampai 2325 ya, dimana ini ada area support yang di breakout kemarin ya. Untuk saat ini harga sedang sideways di 2316 2312 ya, dimana zona ini menjadi area breakout intraday juga gitu. Tapi perlu diperhatikan pada satu H ya, zona 2312 sampai 2308 ini juga menjadi area support yang cukup kuat gitu. Artinya di kedua zona ini sebenarnya ini adalah zona yang besar untuk si bull itu sendiri gitu, teman-teman. Ini range zonanya ya, range dari zona ini itu sekitaran 80 pip ya. Jadi kalau kita hitung nih dari 2316 ya ke 2308 itu sekitar 80 ya, 80 pip ini. Makanya secara risiko ini tuh nggak apa ya bahasa itu nggak masuk gitu kalau di saya. Makanya saya pecah jadi dua zona. Yang pertama itu adalah zona 2316, 2312 yang jadi area zona akumulasi atau sideways range saat ini. Lalu zona kedua di sini ya, ini di 2310 sama 2308 gitu, teman-teman. Dan untuk kalian kemarin ada dapat buy di area sini ya, ada kemarin beberapa yang DM saya yang dapat buy ya, saya suruh mereka untuk perhatikan juga di area sini ya. Dan ternyata bener kan, di sini masih jadi area support kuat. Nah, kalau kalian udah dapat buy, memang potensi targetnya ke sini pastinya gitu, teman-teman. Maka ini perlu kalian pantau juga ya. Untuk hari ini pun ya, kalau memang kita ada dapat buy lagi, pasti kita akan pantau juga untuk di 2320 sampai 2325 nya gitu, teman-teman. Kalau mau buy lanjutan lagi, berarti kita harus tunggu dulu dia bisa break di 2325 dengan lanjutan ke 2330 sampai 2334 nya gitu. Jadi selama dia belum bisa break untuk intraday ya di atas level 2325, maka buy kita cukup sampai di sini gitu. Oke. Nah, kemudian kita lihat lagi nih untuk hari ini ya, kita mungkin mau ke daily dulu ya, sebelum kita bahas intraday yang lebih lanjut. Nah, di daily ini kenapa saya bilang close di atas candle 3 terakhir ya, 3 hari terakhir ini. Kalau kita lihat 1 2 3. Nah, candle hari Senin itu dia berhasil close di atas ya, minggu kemarin punya candle gitu, 3 hari kemarin gitu. Ini kalau kita lihat lagi untuk hari Selasanya punya candle juga dia biris ya, downtrend ya, sini ada biris. Dan untuk sehari ini nih candlenya masih belum terbentuk gitu, atau masih running. Tapi patokan kita tetap sama, yaitu adalah di garis 2320 sampai 2325 gitu. Jadi selama ya candle ini hari ini dia berada di bawah 2325 atau 2320 ya, fokus kita masih cari selling point ya, dengan target nanti ke 2305 ya di sini, sampai terendahnya itu mungkin bisa ke Fibo 50 gitu di sini. Fibo 50 itu berarti di 2290, teman-teman gitu. Oke, jadi itu adalah target daily kita gitu. Nah, kemudian berarti di atas 2325 ya, atau di atas garis orange sini, berarti kita masih cari konfirmasi buy lagi dengan target di 2331 ya, atau tingginya bisa ke 2352. Nah, itu kalau dari daily-nya ya. Itu kalau dari daily. Nah, kenapa? Karena kalau kita lihat memang secara struktur harga ya, di sini dia masih akumulasi, dan juga memang ini adalah inside candle gitu. Ini inside bar gitu. Inside bar dimana ini adalah area mother candle dari si candle merah ya. Artinya selama dia berada di bawah tekanan ya, si mother candle ini itu masih potensi harga untuk turun kembali gitu, teman-teman. Ya, itu kalau misalkan dari pandangan saya. Tapi kalau misalkan kalian punya pandangan lain ya nggak masalah, kalian boleh paparkan juga gitu ya. Nah,
Kemudian kita lihat lagi ya, ini untuk intraday memang masih cleary untuk bearish candle ya, dan bahkan bisa sewaktu-waktu dia break turun dari si area bagian order block si daily ini sendiri gitu di 2278 gitu. Nah kemudian ini kita lihat lagi nih untuk mappingnya untuk intraday memang belum ada perubahan karena memang gold itu juga masih bermain-main di range nya kita ya. Yang perlu kita lihat juga ini high zone, volume zone masih jadi area resisten yang saat ini. Di sini masih jadi area selling point kita yang pertama. Kemudian selling point kita yang kedua itu masih di sini ya, 2331 sampai 2334 ya di sini. Nah untuk buy point ya, buy point kita untuk hari ini berarti masih sama di 2310, 2308 ya, ini jadi buy point pertama. Nah buy point kedua di sini 2304, 2300 ya kan. Nah nanti buy point ketiga di mana? Nah kalau misalnya kita ngomong buy point yang ketiga, sebenarnya ini masih agak high risk gitu ya. Kalau memang benar-benar aman bisa di atas, di bawah angka 2287 sampai 2280 gitu. Nah seperti di sini gitu, karena last rejection memang benar-benar banyak di sini ya. Jadi kalau kita mau main angka terdekatnya, maka kita bisa coba lihat dulu nanti ke level harga sini untuk buy point yang ketiga. Nah ini zona ketiganya dia di 2295 sampai 2293 gitu. Atau kalau mau amannya mungkin nanti akan saya pecah sampai ke 29 sini ya. Sorry, sebentar kita cocokin dulu. Nah sini. Nah dari 995 ke 2295 sampai 2292 gitu. Kenapa dia bisa ngambil di sini? Ya karena posisi ini adalah candle-nya dia, rejection. Ini rejection-nya dia, kemudian ini ada patahan candle. Ya ini rejection juga ya kan, sebelum dia naik tinggi ke sini nih. Nah ini berarti jadi area support yang cukup kuat nih untuk gold itu sendiri gitu. Tapi kalau saya boleh saran, ya usahakan kalian nggak benar-benar buy di 2295 ini gitu. Kalau bisa tuh kalian ngambil tuh misalkan dari level harga intinya ya 2293 sampai 2290 sini. Nah dari sini biar nanti SL-nya kalian bisa lebih ditoleransi gitu ke bawah 2290 gitu teman-teman, karena nanggung itu angka psikologinya si gold itu sendiri ya. Kalau misalkan kita lihat memang candlesticknya ini kasih kita pandangan ya kalau 2295 atau 2292 ini adalah area support untuk dia gitu. Tapi kita kalau kita sebagai trader atau sebagai pedagang pasti kita maunya kalau bisa dapat harga yang lebih murah kenapa enggak gitu kan, otomatis untung kita juga akan lebih besar gitu kan ya. Kita punya konsep yang begitu. Maka kalau boleh saran ya, kalau memang sesuai dengan pandangan kalian, mungkin kita bisa open buy ketika ya, atau maksudnya kayak mulai looking for buy, konfirmasi buy ya ketika harga itu sudah mencapai level 2293 sampai 2290 biar nanti SL kita tuh bisa di bawah 290 gitu. Yaitu kalau misalkan skenario ini dia turun gitu ya. Ini untuk saat ini kan belum ya, masih di 2300-an di sini gitu. Ini kalau penurunan ekstrim ya di sini. Nah untuk penurunan intraday paling ya target saya tuh untuk hari ini kalau dia turun ya breakout dari 2312 ini ya, target dia tuh paling mentok ya untuk hari ini, karena memang nggak ada news juga yang gimana. Paling mentok tuh ke sini. Nah ke sini di 2304 sampai 2300-an gitu sini. Lalu kalau untuk kenaikannya dia paling itu bisa ke level harga ya 2331 sampai 2334.42 gitu. Nah cuma untuk hari ini tadi saya ada baca berita mengenai Israel mau nyerang Rafah ya, dan memang sudah disuruh evakuasi untuk warga lokalnya. Nah itu mungkin nantinya akan berpengaruh ke gold ya kalau saya perhatikan gitu ya. Nanti mungkin saya share juga source-nya yang saya baca itu ke Jurnal Trading ID di Telegram gitu ya, kalian bisa lihat juga. Nah mungkin nanti saya akan taruh juga di sini ya untuk source-nya ya, Instagramnya, screenshotannya ya di sini biar kalian bisa langsung baca juga gitu. Nah itu kalau saya bilang sih memang kalau memang benar-benar jadi nyerang ya si Israel itu,
Nah, gold ini ada potensi untuk naik lagi nih sentimennya gitu, positif lagi, dan bisa tembus di 2334 atau 2331 gitu. Nanti target naiknya itu bisa sampai mungkin ke 2350 gitu teman-teman ya gitu. Jadi memang harus hati-hati kalau memang untuk gold ini sendiri ya, karena pergerakannya cukup volatil dan juga cukup sensitif ya, terutama dengan berita-berita seperti geopolitik saat ini gitu. Ya, jadi itu yang ingin saya sampaikan pada kalian semua ya. Jadi secara technically memang dia masih ada sedikit seller pressure ya, tapi secara sentimen kalau misalkan dari geopolitik yang memanas lagi, itu bisa mempengaruhi dari si gold itu sendiri gitu teman-teman ya. Itu mungkin yang ingin saya sampaikan ya kepada kalian semua. Oh ya, satu lagi, DXY. Nah, dari DXY ini ya, ini dia positif nih, jadi naik rebound dari level 104.96 sampai 104.84 gitu ya, dengan area penurunan terendah dia itu di hari Jumat kemarin itu di level 104.54 gitu. Nah, untuk saat ini dia sedang berada atau ini ya di 105.13 ya, sampai 105.13 ini itu adalah area support dia saat ini, karena ini udah breakout sama si DXY itu sendiri gitu. Maka selama dia bertahan di atas 105.31 ya, DXY ini masih ada potensi untuk lanjut retest ke area breakoutnya dia nih, breakout intraday ya. Di sini breakout intraday dia itu di 105.56 sampai 105.8. Nah, kalau DXY lanjut naik lagi, nanti untuk gold ya itu ada potensi bisa turun, dan atau bahasa itu kayak dia bisa breakout dari level ini nih 312 gitu. Targetnya nanti bisa ke sini, target pertama, dan target kedua ke sini 2304 sampai 2300-an gitu teman-teman, dan ekstrimnya itu bisa ke sini. Nah, ini untuk ekstrimnya gitu. Oke. Ya, jadi itu yang ingin saya sampaikan ya. Mungkin ini quick analisa tapi agak panjang ya, tapi nggak apa-apa. Yang penting informasi yang saya sampaikan kepada kalian itu bisa diterima dengan baik ya, dan juga dengan jelas ya, supaya kalian juga nggak bingung gitu untuk hari ini gitu. Kalau misalnya kalian ada pandangan yang berbeda, kalian boleh banget share di kolom komentar ya, kita akan diskusikan di sana. Oke, terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.